Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dengan NIM 2892 Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya, dapat diukur dari pendapatan nasional dan menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah konsep dan cara perhitungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi setiap hari juga bertambah setiap tahun, dan dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor, seperti tenaga kerja, gaji atau upah, pemilik modal, bunga atau investasi, pemilik tanah, jual atau sewa tanah, dan pengusaha, keuntungan bisnis atau perusahaan. Pendekatan pengeluaran adalah jumlah dari semua komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi, rumah tangga, dan lembaga swasta yang tidak berorientasi profit atau nirlaba. 2. Sumber-sumber pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau pertumbuhan penawaran agregat. Dari sisi pertumbuhan agregat terdiri atas permintaan masyarakat, konsumen, perusahaan, dan pemerintah meningkat. Sisi permintaan agregat terdiri atas 4 komponen. 3. Teori-teori dan model-model pertumbuhan. A. Teori klasik. Ada 2 aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sisi penawaran agregat atau produksi, yakni teori klasik dan teori modern. Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, maka tabungan akan meningkat dan juga investasi akan bertambah. Di sini juga ada beberapa teori klasik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada teori pertumbuhan Adam Smith. Di dalam teori ini ada 3 faktor, yakni faktor penentu proses produksi atau pertumbuhan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan barang modal. 2. Teori pertumbuhan David Ricardo. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sumber daya alam seperti tanah yang terbatas jumlahnya dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah di atas atau di bawah. 3. Teori pertumbuhan Thomas Robert Malthus.
Ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan ditingkatkan. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Sedangkan faktor non-ekonomi seperti keamanan atas kekayaan konstitusi dan hukuman yang pasti, atas kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Yang keempat ada teori pertumbuhan MARX. Marx membuat 5 tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yaitu A. Perekonomian komunal primitif, yang B. Perekonomian perbudakan, yang C. Perekonomian feodal, yang D. Perekonomian kapitalis, yang E. Perekonomian sosialis. Titik kritis dari teori Marx ini adalah pada transisi dari perekonomian kapitalis dan sosialis. Yang B. Teori neo-Keynesian adalah model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori ini mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi baik pada permintaan agregat maupun pada perluasan kapasitas produksi atau penawaran agregat. Yang C. Teori neoklasik. Di sini itu ada 5 teori. Yang pertama ada model pertumbuhan A. Lewis. Yang kedua ada model pertumbuhan Paul A. Baran. Yang ketiga ada teori ketergantungan neokolonial. Yang keempat ada model pertumbuhan dari W.W. Rostow. Yang kelima ada model pertumbuhan Solow. Pertumbuhan pasca Orde Baru pada tahun 2008 hingga 2009 terjadi suatu krisis ekonomi global yang berawal dari suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat. Perekonomian Indonesia juga terkena imbasnya, terutama lewat penurunan volume ekspor manufaktur untuk sejumlah barang, terutama mebel, akibat permintaan krisis Asia pada saat krisis 2008 hingga 2009. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.